Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Ardianti di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Demo tolak tambang ilegal di Papua, mahasiswa blokade Jalan Alauddin. Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam simpul pergerakan melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Alauddin Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 11 Juni. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan panjang dari arah Kabupaten Goa menuju pusat Kota Makassar. Dalam aksinya, massa melakukan orasi di atas mobil truk sambil membakar ban bekas sebagai simbol perjuangan. Mereka menuntut pemerintah untuk segera menutup tambang ilegal nikel di Raja Ampat, Papua. Koordinator Umum Aksi, Irwan, menegaskan bahwa kekayaan alam Papua sepenuhnya adalah milik rakyat Papua. Ia juga mengingatkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari eksploitasi tambang yang terus berlangsung. Irwan menambahkan bahwa aksi serupa akan terus digelar apabila tuntutan mereka tidak digubris oleh pemerintah. Spanduk yang mereka bentangkan memuat sejumlah tuntutan, diantaranya 1. Cabut semua IUP tambang nikel di Raja Ampat. 2. Turunkan Prabowo Gibran. 3. Copot Bahlil Lahadalia dari jabatan Menteri Investasi atau Kepala BKPM. 4. Selamatkan Papua dari cengkraman oligarki. Dan 5. Save Raja Ampat. Kejari tetapkan Kadis dan ex-Kadis Pendidikan Jeneponto tersangka kasus korupsi penggandaan soal. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus korupsi dana bos penggandaan soal ujian tahun 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud. Masing-masing tersangka dalam kasus ini adalah Kadisdikbud Jeneponto, mantan Kadisdikbud Jeneponto, serta Direktur CV Media Komunikasi. Menurut Lutfansyah, penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah menjalani proses pemeriksaan sejak pukul 10.00 WITA siang tadi. Setelah menjalani proses pemeriksaan secara intensif selama kurang lebih 13 jam dari penyidik, ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersebut dilakukan karena ketiganya terbukti terlibat dalam kasus korupsi dana bos penggandaan soal ujian SD SMP tahun 2023 dengan kerugian negara kurang lebih senilai 2,8 miliar. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung menggunakan rompi berwarna pink dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B Jeneponto. Pohon tumbang dan rumah rusak, Bulukumba dilanda cuaca ekstrim. Hujan deras kembali mengguyur Kabupaten Bulukumba sejak subuh dini hari disertai angin kencang, menyebabkan sejumlah kerusakan di dalam kota, termasuk tumbangnya beberapa pohon besar di sekitar lapangan pemuda Kamis 12 Juni. Sedikitnya 3 pohon trambesi berukuran besar tumbang dan melintang di badan jalan, menghambat lalu lintas di kawasan pusat kota. Dalam waktu singkat, puluhan personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba dan Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial langsung bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pembersihan. Selain petugas BPBD dan Tagana, tampak pula petugas dari PLN yang turut memeriksa kondisi tiang listrik dan lampu jalan yang roboh akibat kejadian ini. Kabid Humas Diskominfo Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad, menyampaikan, fenomena angin kencang yang diduga angin puting beliung datang dengan cepat dari arah laut menuju kawasan lapangan pemuda. Selain menyebabkan pohon tumbang, peristiwa ini juga mengakibatkan 2 rumah warga
mengalami kerusakan pada bagian atap yang terbang tersapu angin. Tidak hanya itu, 1 unit becak motor dan sebuah lapak penjual bubur turut tertimpa pohon tumbang. Langgar Perda, THM zona di Makassar disegel. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari lintas komisi dan fraksi melakukan inspeksi mendadak terhadap beberapa tempat hiburan malam yang diduga belum memenuhi kelengkapan izin usaha. Sidak digelar mulai Rabu malam hingga jelang Kamis dini hari 11 Juni, dipimpin langsung oleh Komisi A dan Komisi C DPRD Sulsel. Turut serta dalam operasi tersebut, Satpol PP Provinsi Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Rombongan Dewan memulai sidak dari THM Elit di kawasan Center Point of Indonesia atau CPI, Jalan Metro Tanjung Bunga, sekitar pukul 22.50 WITA. Meski suasana masih sepi saat mereka datang, kehadiran para wakil rakyat yang berpakaian santai namun didampingi aparat Satpol PP menandakan keseriusan agenda pengawasan malam itu. Di lokasi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Fadel Taupan Ansa, langsung berdialog dengan manajemen Elit. Ia meminta klarifikasi terkait legalitas operasional tempat tersebut, khususnya perizinan usaha hiburan malam. Korsleting listrik picu kebakaran di Makassar, balita dan lansia tewas terjebak api. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Kecamatan Talo, Kota Makassar, menghanguskan 2 rumah dan menyebabkan anak perempuan berusia 2,5 tahun dan seorang lanjut usia berusia 56 tahun tewas. 2 rumah yang terbakar yang mengakibatkan 2 orang meninggal itu terjadi di Jalan Sabutung Baru, Kelurahan Panampu, Kecamatan Talo, Makassar, Kamis 12 Juni, sekitar pukul 10.30 WITA. Berdasarkan keterangan pemilik rumah, kata Hasanuddin, api diduga berasal dari salah satu ruangan akibat arus pendek listrik atau korsleting listrik, dan 2 orang terjebak dalam kebakaran tersebut. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas damkar langsung berusaha mencari 2 korban yang dilaporkan terjebak pada saat terjadinya kebakaran tersebut. Dinas Damkar Makassar mengerahkan sekitar 16 unit armadanya dengan total kekuatan personel sebanyak 50 orang untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan rumah warga tersebut. Sementara ini, kata Hasanuddin, petugas damkar telah berhasil memadamkan api dan membawa jenazah kedua korban ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.